Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dari berita. Jadi ini sambil berita dari situs aljazeera.com. Jadi saya akan bahas teks berita ini. Lebih fokus kepada terjemahannya, jadi lebih fokus kepada kosakatanya, tapi akan saya selipkan beberapa penjelasan grammarnya. Oke, mari kita baca beritanya. Oke, ini judul beritanya. Kita baca. Analysis. Is Hamas a more sophisticated force than Israel imagined? The Palestinian group's unprecedented attack shows strategy, planning, and training beyond what many experts had anticipated. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang pertama analisis, kemudian apakah Hamas a more sophisticated force, kekuatan yang lebih canggih daripada Israel imagined, yang dibayangkan oleh Israel. Sophisticated itu canggih. The Palestinian group's unprecedented attack. Attack itu serangan, unprecedented itu berarti yang tak terduga sebelumnya atau belum ada sebelumnya. Jadi serangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh grup Palestina menunjukkan strategi, kemudian planning rencana, kemudian training pelatihan, beyond what many experts, di luar apa yang banyak ahli had anticipated, antisipasi. Berarti di luar dugaan ya, di luar yang diantisipasi oleh kebanyakan ahli. Berarti meleset dugaannya. Dikiranya itu biasa aja, ternyata ini sangat canggih. Yang berikutnya, the tactics we have seen Hamas use in their attack on Israel last Saturday have been some of their most sophisticated yet. The group used air, sea, and land in what in military terms is known as multi-domain operations. It carried out initial attacks on Israeli observation posts using drones before its massive rocket attacks overwhelmed the Israeli Iron Dome defenses. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, taktik itu sama, yaitu taktik di bahasa Indonesia. Kemudian we have seen, yang kita lihat, have itu kan sudah ya, yang sudah kita lihat. Hamas use, yang Hamas gunakan, in their attack, dalam serangan mereka terhadap Israel last Saturday, Sabtu lalu, have been adalah some of their most sophisticated, adalah beberapa yang paling canggih. Yet itu sama kayak so far, hingga saat ini. Hingga saat ini, serangan ini adalah yang paling canggih, begitu maksudnya. Jadi taktik yang digunakan oleh Hamas merupakan taktik yang sejauh ini merupakan taktik yang paling canggih yang pernah mereka gunakan ya. Paragraf berikutnya, the group tersebut menggunakan udara, artinya serangannya lewat jalur udara, sea, laut, and land, darat, in military terms, yang mana dalam istilah militer is known, dikenal dengan multi-domain operation, operasi multi-domain. It ini merujuk ke grup Hamas. Grup Hamas carried out itu bisa diartikan melakukan initial attacks, serangan permulaan pada Israeli observation post, terhadap pos observasi Israel, using drones, menggunakan drone, sebelum its massive rocket attacks, sebelum serangan roket besar-besaran, masif. It's itu dia atau nya, serangan roket masifnya, bisa begitu. Nya ini berarti merujuk ke Hamasnya. Overwhelmed itu bikin kewalahan the Israeli Iron Dome defenses, pertahanan Iron Dome Israel.
Iron Dome itu yang bisa menangkap bom roket itu ya. Oke, yang berikutnya, these were what are referred to as shaping operations, in essence preparing for the next stage, the physical entry into Israel. Next was an unprecedented physical infiltration, attacking Israel from multiple directions, attacking Israeli military targets, killing and capturing soldiers, and capturing military equipment. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, these were what are referred to as shaping operations. Inilah yang disebut referred itu kayak merujuk atau bisa juga diartikan disebut. Disebut sebagai shaping operations, operasi yang shaping itu terbentuk atau sengaja dibentuk. In essence, pada dasarnya preparing for the next stage, yang pada dasarnya itu merupakan persiapan untuk tahap berikutnya, the physical entry into Israel, yaitu serangan fisik ke dalam Israel. Next, kemudian atau berikutnya, an unprecedented physical infiltration. Infiltrasi fisik yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kemudian attacking Israel, menyerang Israel from multiple direction, dari beberapa arah. Attacking Israeli military targets, menyerang sasaran militer Israel, membunuh dan menangkap tentara serta merampas peralatan militer. Paragraf berikutnya. Underpinning all these activities has been the use of the psychological element, including recording and broadcasting attacks in Israeli border communities and a music concert, as well as capturing Israeli soldiers and civilians and taking them back into the Gaza Strip. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya yang mendasari semua aktivitas, semua kegiatan ini, semua serangan itu maksudnya adalah pemanfaatan elemen psikis, termasuk merekam dan menyiarkan serangan di komunitas perbatasan Israel, juga dan konser musik, serta menangkap tentara dan warga sipil Israel dan membawa mereka ke jalur Gaza. Kita kembali ke judul, saya jelaskan grammarnya. Di sini diawali kata is, berarti ini interrogative sentence, kalimat tanya. Is ini kalau di bahasa Indonesia menjadi apakah. Apakah Hamas force begitu ya? Apakah Hamas a force, sebuah kekuatan? Kemudian ini tambahan adjektifnya, more sophisticated modifier. Sophisticated ini adjektif, canggih, kekuatan yang canggih. More ini lebih, more sophisticated. Jadi ada rumus comparative sentence di sini menggunakan kata more. Jadi sophisticated ini kan lebih dari satu syllable. 3 syllable itu kita menggunakan more. Tapi kalau satu syllable lah seperti big, maka hanya bigger, lebih besar. Jadi karena sophisticated ini lebih dari 2 suku kata, maka menggunakan more. Kalau 2 suku kata itu bisa menggunakan dua-duanya, bisa happier misalkan atau more happy. Kemudian then daripada Israel imagined. Imagined ini ada tambahan ed, berarti itu past tense. Berarti yang dibayangkan oleh Israel. Jadi sebelumnya Israel membayangkan, ternyata sekarang ini faktanya itu di luar yang dibayangkan. Ternyata lebih canggih. Begitu grammarnya. Yang berikutnya, kalimatnya cukup kompleks. Jadi kata kerjanya itu shows, itu predikatnya. Subjeknya itu the Palestinian groups unprecedented attack. Jadi serangan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ada koma S itu milik. Serangannya siapa? Yaitu serangannya grup Palestina. Kemudian shows, menunjukkan, ada S-nya karena subjeknya hanya tunggal, satu grup Palestina. Serangan grup Palestina itu satu, maka seperti it ya, maka tambah S. Menunjukkan strategi, rencana,
dan training pelatihan beyond. Di sini beyond what many expert, di luar atau jauh. What many experts, di luar atau di luar apa yang banyak experts. Ada S-nya karena banyak ya. Kalau satu expert saja. Had anticipated. Menggunakan kata had ini berarti past perfect. Anticipated. Yang sudah, yang banyak expert antisipasi. Expert sudah mengantisipasi. Begitu kalau diterjemahkan secara grammar. Artinya serangan ini sebelumnya itu diantisipasi oleh banyak expert. Ternyata kenyataannya ini beyond, di luar. Beyond ini preposisi ya. Jadi jauh di luar yang mereka pikirkan. Yang berikutnya, the tactics. Berarti ada S-nya di sini, taktiknya. We have seen, yang kita have seen itu sudah. Kalau setelah have atau has itu kata kerja menjadi verb 3, yaitu seen di sini atau present perfect ya, kita tahu. Hamas use, yang Hamas gunakan in the text on Israel last Saturday, have been. Nah, jadi yang ini menggunakan been itu kalimat nominalnya. Jadi kan setiap tense itu kan ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalau simple present kan pakai SMA, kalau past tense pakai was sama were. Nah, kalau perfect itu pakai have been atau has been. Adalah some of their most sophisticated. Yang paling ada most di sini itu superlatif. Kalau lebih tadi pakai more, kalau paling pakai most. Oke, yet itu so far sejauh ini. Kemudian yang berikutnya, the group used, ada id-nya, menggunakan used. Gak usah dibaca used, tapi used. Grup ini menggunakan, memanfaatkan gitu ya, udara dan semacamnya ke belakang. Kemudian is known, dikenal. Know itu kan tahu atau kenal. Is known di sini menjadi pasif, dikenal atau disebutnya as multi-domain operations. Kemudian berikutnya it carried out itu verb 2 karena past tense ya, cerita. Initial attack dan seterusnya ke belakang. Before its massive rocket attacks. Overwhelmed itu juga verb 2, overwhelmed. Itu past tense tambahan ed. Karena cerita ya, maka menggunakan past tense. Yang berikutnya, these were. These ini artinya ini ya bahasa Indonesianya. Jadi kalau satu itu pakai this book. Kalau banyak itu these, itu berarti untuk banyak. These were ini past tense, to be-nya past tense ya. Jadi kalau present kan pakai is, am sama a. Kalau past tense pakai was sama were. Oke, these were what are referred, yang merujuk atau disebut. Ini juga passive voice, are referred to be plus verb 3. Disebut shipping operations. Kemudian in essence preparing dan seterusnya ke belakang. Paragraf berikutnya, next was, yang berikutnya adalah an unprecedented physical infiltrations. Yang berikutnya adalah was. Kemudian berikutnya itu adalah a noun phrase. Infiltrasi fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang berikutnya was itu to be. Yang berikutnya itu adalah predikatnya. Yang berikutnya ini juga kalimat nominal. Underpinning all these activities. Activities itu lebih dari satu ya. Maka huruf Y-nya diubah jadi I tambah IS. Activity itu akhirannya kan Y. Nah, kalau lebih dari satu maka diubah menjadi I, Y-nya kemudian tambah IS. This ini aktivitas-aktivitas ini, begitu maksudnya, has been. Di sini menggunakan has meskipun itu banyak, karena di sini underpinning all these activities, bukan pada ininya, tapi underpinning all these activities itu dianggap satu kesatuan. Has been itu to be ya, untuk perfect, sama seperti is dalam present tense. Adalah
the use of pemanfaatan elemen psikis dan seterusnya ke belakang. Jadi ini kalimat nominal seperti kalimat sebelumnya. Oke, itu sekilas tentang penjelasan grammarnya. Itu saja dari saya untuk kali ini. Sebenarnya masih panjang beritanya, tapi saya cukupkan sekian saja. Oke, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.